Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Laga uji coba drama 6 gol Jerman versus Ukraina tuntas 3-3. Jerman melakoni laga persahabatan melawan Ukraina di Weserstadion Bremen. Jerman mampu membuka keunggulan di menit ke-6 lewat aksi Niklas Füllkrug. Ukraina mampu membalikan keadaan dengan mencetak 3 gol lewat aksi Viktor Tsygankov di menit ke-18. Gol bunuh diri Antonio Rudiger di menit ke-23. Dan gol kedua Tsygankov di menit ke-56. Jerman kemudian mampu menyamakan kedudukan lewat aksi Kai Havertz di menit ke-83 dan Joshua Kimmich di menit ke-90 plus 1. Skor 3-3 menutup laga Jerman versus Ukraina. Sinteyong ingin semangat sepak bola Indonesia terus berkobar. Indonesia menjalani 2 pertandingan yakni melawan Palestina dan Argentina. Duel melawan Palestina berlangsung di Surabaya pada 14 Juni 2023. Sepak bola Indonesia sedang bergairah. Salah satunya karena timnas Indonesia U23 berhasil meraih medali emas di SEA Games 2023. Sinteyong berharap sepak bola Indonesia terus mengobarkan semangatnya di level apapun. Dia ingin gairah positif dipertahankan terus, terutama saat melawan Argentina pada 19 Juni 2023 di Jakarta. Jelang lawan Palestina dan Argentina, striker Indonesia Asah finishing. Timnas Indonesia terus mempersiapkan diri jelang menghadapi 2 ajang FIFA Matchday. Sinteyong selama pemusatan latihan mengasah striker untuk bisa sip dalam penyelesaian akhir. Hal tersebut diungkapkan oleh Dimas Drajat. Coach Shin berpesan, saya sebagai pemain depan harus lebih fokus kepada penyelesaian akhir. Jadi kita harus memanfaatkan latihan karena di pertandingan kita tidak tahu. Kalau bisa 1 peluang 1 gol, ungkap Dimas yang dikutip dari situs resmi PSSI. Bersiap debut di Asia dengan Argentina, Garnacho tak gugup. Garnacho masuk dalam pemain yang dipanggil pelatih Argentina Lionel Scaloni untuk menjalani laga dalam Tur Asia. Sayap Manchester United ini berpeluang besar mencatatkan debutnya bersama Argentina di Asia. Ia naik kelas setelah jadi andalan timnas Argentina U20. Garnacho sama sekali tak gugup dan sudah sangat siap menjalani debut bersama pasukan Lionel Scaloni. Ia juga bertekad untuk terus jadi langganan di timnas Argentina hingga bisa tampil di Copa America dan Piala Dunia. Saya tidak berbicara dengan Scaloni sebelum datang ke sini. Saya banyak berbicara dengan asisten pelatih Roberto Ayala. Saya tahu sebelum daftar keluar bahwa saya akan berada di sini, ujar Garnacho dikutip dari CWC Sport. Menilik tim cadangan Argentina yang katanya akan hadapi Indonesia. Indonesia versus Argentina akan tersaji di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin 19 Juni pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Laga tersebut bertajuk FIFA Matchday alias pertandingan persahabatan. Muncul kabar kalau timnas Argentina akan memainkan skuad cadangan. Sebab tim Tengo sebelumnya menghadapi Australia di China pada Kamis 15 Juni dan diyakini pelatih Lionel Scaloni akan melakukan rotasi. Kabar itu tersiar dari akun Twitter fanbase Argentina @albicelestetalk yang berasal dari kabar jurnalis Argentina Gaston. Staf pelatih memiliki ide untuk memainkan skuad pemenang Piala Dunia saat menghadapi Australia dan merotasi tim saat menghadapi Indonesia, cuitnya. Manchester is Blue, City parade treble winner. City melengkapi predikat treble winner usai mengalahkan Inter Milan di final Liga Champions akhir pekan kemarin dengan skor 1-0. Dengan raihan 3 gelar ini, para pemain Manchester berpesta pora semalaman suntuk.
Bahkan sejumlah pemain lebih dulu terbang ke Ibiza setelah kembali ke Manchester Minggu 11 Juni pagi waktu setempat. Setelah semalaman berada di Ibiza, mereka kembali lagi ke pukul 13.00 waktu setempat untuk persiapan parade juara di pusat kota Manchester. Para pemain City menaikkan bus atap terbuka untuk memulai parade. Puluhan ribu orang sudah menanti parade juara tersebut dengan memakai atribut yang didominasi warna biru langit dan tak lupa menyalakan flare. Hujan yang mengguyur kota Manchester disertai petir tak menghalangi antusiasme fans Citizen. Rekrutan pertama Madrid musim panas ini. Real Madrid mengumumkan pemain baru pertamanya untuk musim depan. El Real baru saja merekrut bek kiri Franz Garcia dari Rayo Vallecano. Franz Garcia sejatinya bukan wajah baru di Madrid karena dia merupakan lulusan akademi Valdebebas. Dia bermain untuk Madrid B sedari 2018 hingga 2020. Dia bermain di Rayo sedari 2020 dengan status pinjaman lebih dulu sebelum dipermanenkan. Saat itu Madrid menyematkan klausul buyback yang sewaktu-waktu bisa diaktifkan. Franz Garcia diboyong balik dengan bandrol 5 juta euro dan sudah merampungkan kepindahannya per Senin 12 Juni 2023 malam waktu Indonesia bagian Barat. Ancelotti tuntut Everton ke pengadilan. Ancelotti menangani Everton setelah meninggalkan Napoli tepatnya pada 21 Desember 2019. Ancelotti berkarir selama 1,5 tahun di klub sekota Liverpool itu sebelum pergi karena didekati Real Madrid pada 2021. 2 tahun setelah kepergian Ancelotti ternyata masih ada masalah yang belum diselesaikan Everton. Ini terkait klausul bonus 2 juta pound sterling yang ingin diterima bersih oleh Ancelotti tanpa adanya potongan pajak. Dikutip Guardian, pengacara Ancelotti sudah mengajukan kasus ini kepada pengadilan komersial di Inggris Jumat 10 Juni kemarin untuk menuntut pembayaran sejumlah uang komersial yang belum didapat kliennya. Vinicius dan Rodrigo pakai nomor baru di Real Madrid 7 dan 11. Nomor-nomor punggung keramat di Real Madrid ditinggal tuan-tuannya, namun kabar terbaru sudah ada pemakai nomor 7 dan 11. Seperti dilansir dari OneFootball, Vinicius Junior dikabarkan mau memakai nomor punggung 7. Sebelumnya nomor 20, sedangkan Rodrigo awalnya pakai nomor 21 dan kini mau pakai nomor 11. Vinicius Junior beberapa tahun ini menolak memakai nomor 7. Selain karena masih dipakai Eden Hazard, Vini menilai dirinya nyaman dengan nomor 20. Nomor 7 dan nomor 11 pernah dipakai para pemain top di Real Madrid. Nomor 7 pernah dipakai Raul Gonzalez dan Cristiano Ronaldo, sedangkan nomor 11 pernah dipakai Benzema sebelum ganti nomor 9 dan Gareth Bale. Presiden legendaris AC Milan Silvio Berlusconi meninggal dunia. Mantan Presiden AC Milan Silvio Berlusconi dikabarkan meninggal dunia pada Senin 12 Juni pagi waktu Italia. Media online Italia Il Corriere della Sera mengkonfirmasi kabar tersebut. Berlusconi sudah dirawat di rumah sakit selama 4 hari terakhir. Kondisinya terus menurun sampai akhirnya meninggal dunia di usia 86 tahun. Dia tak terbantahkan menjadi Presiden AC Milan yang paling terkenal. Selama dipresideni Berlusconi hingga 2017, AC Milan 8 kali menjadi juara Liga Italia, sekali juara Coppa Italia, 6 kali juara Supercoppa, 5 kali juara Liga Champion, dan 3 kali juara Piala Dunia Klub. Total 28 trofi diraih AC Milan selama kepemimpinan Silvio Berlusconi. Anjlok 886 peringkat, Lionel Messi disebut alami penurunan karir paling tajam dalam sejarah sepak bola. Keputusan Lionel Messi untuk bergabung ke Inter Miami disebut sebagai penurunan karir paling signifikan dalam sejarah sepak bola. Hal itu tak bisa dilepaskan dari jauhnya peringkat Les Parisiens dengan klub berjuluk The Herons itu. Menurut laporan dan analis, PSG ada di peringkat ke-15 dalam daftar klub terbaik di dunia. Sementara itu, Inter Miami hanya ada di urutan ke-901 dalam daftar serupa. Dengan demikian, Messi turun 886 peringkat dari PSG yang ada di peringkat ke-15 ke Inter Miami yang ada di posisi ke-901.
Belum sedetik pun main bersama Inter Miami, tetapi Lionel Messi sudah berhasil ukir satu rekor hebat. Lionel Messi berhasil mengukir satu rekor hebat bersama Inter Miami, meski belum sedetik pun main bersama klub Liga Amerika Serikat itu. Satu rekor hebat itu adalah La Pulga jadi atlet dengan jumlah pengikut Instagram paling banyak di seluruh Amerika Serikat. Dilansir dari Olé Argentina, Messi punya jumlah pengikut di Instagram sebesar 470 juta. Jumlah sebanyak itu membuat Messi berhasil mengalahkan nama-nama populer seperti LeBron James, Stephen Curry, Tom Brady, dan Tiger Woods. Brozovic berpotensi hengkang, Inter Milan jadikan Guendouzi sebagai pengganti. Raksasa Liga Italia Inter Milan bersiap kehilangan Marcelo Brozovic dan akan menggantikannya dengan Matteo Guendouzi. Dilansir dari media Prancis, TF1, pada Selasa 13 Juni, gelandang Olimpik Marseille itu menjadi salah satu target untuk mengisi pos lini tengah. Guendouzi sendiri saat ini berpotensi angkat kaki dari Marseille sering kepergian Igor Tudor, selaku pelatih klub asal Prancis tersebut musim lalu. Negosiasi antara Manchester United dan Chelsea untuk transfer Mason Mount berjalan alot. Proses negosiasi antara Manchester United dengan Chelsea terkait transfer Mason Mount diketahui berjalan alot. Chelsea dikabarkan kukuh hanya mau melepaskan Mason Mount dengan angka 80 juta pound sterling saja. Sementara pihak Manchester United merasa harga yang diberikan Chelsea terlalu mahal, terutama saat ini kontrak Mount di Chelsea hanya tersisa 1 musim lagi. Karena ketidaksepakatan dalam masalah harga inilah, proses transfer dikabarkan macet. Meskipun demikian, Manchester United memang benar-benar serius untuk mengamankan Mount dan belum menyerah untuk melakukan negosiasi. Ngebet Caicedo, Arsenal siap keluar banyak duit untuk menebusnya dari Brighton. Gelandang Arsenal Robert Pires mengklaim Mikel Arteta sangat berminat pada Moises Caicedo dan The Gunners siap menebusnya dengan mahal dari Brighton. Moises Caicedo memang pemain yang bagus, ia petarung handal di lini tengah. Oleh karena itulah wajar jika kemudian bukan cuma Arsenal saja yang mengincarnya. Sebelumnya Liverpool juga diklaim meminatinya, tetapi mereka akhirnya malah mendatangkan Alexis Mac Allister. Cek ombak, Liverpool akan sodorkan 35 juta pound sterling pada Juventus untuk Chiesa. Raksasa Premier League Liverpool dikabarkan akan mencoba menggoda Juventus agar melepas Federico Chiesa dengan tawaran sebesar 35 juta pound sterling. Rumor ini berasal dari laporan Calcio Mercato. Laporan itu menyebut Liverpool akan cek ombak dengan tawaran tersebut, tetapi mereka disebut merasa optimis jumlah itu akan bisa membujuk Juve melepas Chiesa. Laporan itu juga menyebut bahwa Chiesa mengalami kesulitan untuk menampilkan performa terbaiknya di bawah asuhan Massimiliano Allegri. Bisa jadi hal tersebut akan jadi faktor pendukung kepindahan sang penyerang. Masa depan cerah, Barcelona amankan Mikayil Faye, wonderkid Senegal berjuluk Monster. Raksasa La Liga Barcelona dikabarkan telah mencapai kata sepakat dengan klub Kroasia NK Kustosija untuk memboyong bek belia bernama Mikayil Faye. Faye yang baru akan berusia 19 tahun pada 14 Juli 2023 mendatang dinilai sebagai salah satu bakat muda dengan prospek tercerah. Barcelona pun gerak cepat mengamankan masa depannya. Untuk memboyong Faye ke Camp Nou, Barcelona dikabarkan merogoh kocek senilai kurang lebih 5 juta euro. Menurut Fabrizio Romano, Faye akan menjalani tes medis pada pekan ini dan pengumuman resmi segera dilakukan. Real Madrid masih belum menyerah untuk rekrut Kylian Mbappe. Presiden Real Madrid Florentino Perez menegaskan apabila ia dan skuadnya memang masih berkeinginan untuk merekrut Kylian Mbappe. Seperti yang diketahui, Real Madrid saat ini baru saja kehilangan ujung tombak andalan mereka, yaitu Karim Benzema, di mana sang pemain memutuskan untuk meninggalkan Madrid dan pergi ke Arab Saudi untuk melanjutkan karirnya.
Karena alasan itulah Madrid pun memutuskan untuk membangkitkan lagi keinginan mereka untuk mengamankan Kylian Mbappe. Penyerang PSG itu sendiri memang dulu sempat ditargetkan Real Madrid, namun sang pemain memutuskan untuk tetap bertahan di PSG. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!